Apabila di dalam dirimu ada hidup yang sejati, temuilah hidup yang sesejati-sejatinya hidup. Apabila di dalam dirimu ada rasa yang sejati, temuilah rasa yang sesejati-sejatinya rasa. Apabila di dalam dirimu ada kasih yang sejati, temuilah kasih yang sesejati-sejatinya kasih. Apabila di dalam dirimu ada rindu yang sejati, temuilah rindu yang sesejati-sejatinya rindu. Apabila di dalam dirimu ada rasa sayang yang sejati, temuilah rasa sayang yang sesejati-sejatinya sayang. Apabila di dalam dirimu ada cinta yang sejati, temuilah cinta yang sesejati-sejatinya cinta. Dalam badan kotu ibat ini, rasa ape rasa aki, paling dalam rasa tak tapangki. Ilahi ya Rabbi. Kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Tuhan, antara lain nasi uduk dengan ayam suwir, atau bisa juga telur, kerupuk, garam, cabai, dan terong. 2. Pertama-tama mempersilahkan makan kepada para sahabat Rasul sekalian dengan para wali, antara lain nasi kolong, pecel ayam, sayur bayam, daging sapi satu yang digoreng. 3. Pertama-tama mempersilahkan makan kepada para leluhur yang telah mengajarkan pada kita semua ilmu makrifat, seperti halnya makanan yang dimakan sehari-hari ketika mereka masih hidup, serta dengan bergantian mendoakan semuanya berdoa untuk Rasul, dan pada akhirnya mendapat keselamatan. Adapun hasil yang didapat dengan ajaran ini, bila waktu melaksanakannya bertepatan dengan bulan yang tanggal 1 pada hari Jumat dan ketika bulan purnama, apabila tidak menakutkan, tidak akan mendapat celaka, serta tidak bertepatan dengan hari naas. Apabila 9 bulan dari sejak dihitung dan bertepatan dengan hari Jumat, melaksanakan selamatan pada hari Selasa manis, walaupun tidak bertepatan dengan bulan purnama. Dengan didapatkannya tempat untuk pengajaran tersebut adalah tanah suci. Tempat suci adalah yang terbaik serta tidak tertutup, utamanya yang berada di langit, di tanah semak belukar serta di rawa-rawa, harus dalam keadaan yang sepi. Lebih utamanya lagi apabila menjalankan pada tanah atau tempat yang tinggi seperti gunung, juga di pelataran atau halaman masjid. Sesudah itu apabila kira-kira mendapat nama beserta tempatnya. Ini adalah keterangan-keterangan yang menyebutkan kewajiban bagi orang yang pantas menjadi guru. Ada 8 perkara, antara lain: 1. Termasuk ke dalam kelompok orang yang berani.
maksudnya adalah keturunan bangsa yang luhur yang masih berderajat. 2. Termasuk ke dalam agamawan, maksudnya adalah para ulama yang menguasai kitab suci agama. 3. Termasuk ke dalam pertapa, maksudnya adalah para pendeta yang masih menjalankan kebiasaannya bertapa. 4. Termasuk para cerdik, pandai, maksudnya adalah para ilmuwan yang berpengetahuan luas yang menjadi orang baik. 5. Termasuk orang yang mempunyai nilai guna, memiliki keterampilan dan cekatan. 6. Termasuk ke dalam perwira, maksudnya adalah para prajurit yang masih memiliki keturunan bangsawan atau berderajat tinggi. 7. Termasuk orang berada, maksudnya para dermawan yang mendapat kebahagiaan. 8. Termasuk kelompok orang pekerja keras, maksudnya adalah kelompok para petani yang ulet dan tangguh dalam bekerja. Sedangkan beberapa perkara yang menyebabkan orang biasa menjadi guru adalah: 1. Para ahli pengetahuan utama, artinya orang yang paham dan pandai dalam bidang tulisan bahasa sastra. 2. Para ahli bahasa kawi atau pujangga termasur, artinya orang yang paham benar pandai akan bahasa kawi. 3. Para ahli bahasa, artinya orang yang dapat berbahasa baik dan benar. 4. Para ahli tembang atau ahli gending, artinya orang yang pandai dan dapat membuat lagu atau nyanyian dengan baik dan luwes. 5. Para ahli cerita, pandai membawakan cerita, artinya orang yang pandai bercerita. 6. Orang yang sangat bijaksana sekali, artinya kaya akan keterampilan dan serba bisa. 7. Orang yang cerdas dalam bidang pemikiran dan halus akan budi bahasanya, sehingga orang yang diajak berbicara dengan mudah menangkap maksud dan tujuan. 8. Orang yang peka, berkeinginan keras, utama dan mulia, serta tidak pelupa. 8 perkara sifat seorang guru. 1. Mengasihi murid seperti anak sendiri. 2. Sabar dalam mengajar. 3. Ikhlas mengerjakan tugasnya tanpa pamrih. 4. Cepat tanggap, dapat memilah-milah permasalahan murid. 5. Tidak bertangan besi. 6. Tidak berkecil hati. 7. Tidak meminta sanjungan. 8. Tidak merasa unggul. 8 perkara utama yang bisa menjadikan guru. 1. Sehat jasmani, tidak ada cacat satupun. 2. Halus tutur kata, tidak berkata-kata kotor. 3. Bertingkah laku sopan. 4. Berbudi luhur. 5. Menjadi panutan. 6. Bijaksana. 7. Cita-citanya luhur. 8. Tidak banyak keinginan. Inilah keterangan yang wajib dimiliki apabila menjadi seorang murid. 8 perkara seperti di bawah ini. 1. Dekat keturunan. 2. Sebangsa. 3. Seagama. 4. Sebahasa. 5. Tahu akan sastra. 6. Jangan melewati batas usia. 7. Tidak menderita sakit. 8. Tidak mengecewakan. Kemudian selanjutnya bab 2 dari syarat wirid hidayat. Inilah yang menjadi keterangan wirid serta murid yang menjadi terbukanya hidayat dan menjadi petunjuk bagi ilmu ma'rifat yang berasal dari dalil, hadis, ijma, dan qiyas. Artinya dalil menerangkan apa yang menjadi ketentuan Tuhan.
Artinya hadis menceritakan ajaran petunjuk dari Rasul. Artinya ijma mengumpulkan ajaran-ajaran dari para wali. Artinya qiyas menyebarluaskan ajaran pendeta. Kesemuanya itu menjadi pembuka yang akan menyebarluaskan rasa gaib dan kesejatian dalam kehidupan, agar supaya sejahtera dalam hidup, lestari dari awal hingga akhir nantinya. Kemudian apabila mendapatkan kesialan, manusia terhadap janji hanyalah bisa berharap di dalam kesempurnaan. Jangan sampai menjadi penasaran. Adapun yang menjadi inti dari ilmu makrifat yang diikuti oleh qiyas yang berasal dari hadis menurut sabda Nabi yang dia ajarkan kepada Sayyidina Ali. Mempercayai adanya zat yang telah disebut di dalam dalil pertama dari firman Tuhan. Pangeran yang Maha Suci dibisikkan pada telinga sebelah kiri, seperti yang terdapat di bawah ini. Yang menyebutkan bahwa zat yang sejati dan Maha Suci itu adalah kehidupan kita sendiri. Rasa zat yang agung meliputi sifat rupa pribadi kita. Tidak tertutup adanya warna zat yang jelek, yaitu nama kita sendiri yang menyertainya. Sedangkan zat, biasanya apa yang melekat padanya sudah dengan semestinya. Apabila sebagai contoh adalah madu, tidak mungkin rasanya adalah pahit, jadi tidak akan terpisahkan oleh sifat yang dimiliki. Sedangkan nama dalam penyebutannya ditandai dengan apa yang menjadi sifat kebesaran yang dimilikinya. Sebagai contoh, apabila berkaca, bayangan yang tampak pun seperti aslinya. Sejatinya tingkah lakunya adalah ibarat hasil cerminan yang selalu mengikutinya. Sedangkan apangal adalah menjadi tempat yang mewadahi zat. Apabila sebagai contoh menjadi samudra atau lautan, dengan otomatis ombak pun mengikuti keberadaan samudra. Sejatinya tempat dari ombak berada adalah adanya samudra atau lautan. Jadi sejatinya yang dinamakan zat tersebut adalah Muhammad. Dengan demikian, nama Muhammad menjadi tempat keberadaan wahyu yang meliputi di dalam jasad dan keberadaannya dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan sendiri. Tidak ada yang menghidupi. Maka dari itu bersama-sama untuk melihat, mendengarkan, membau, berbicara, merasakan adanya rasa. Itu berasal dari kodrat yang kita punya, yaitu zat. Artinya demikian, zat yang dimiliki oleh Tuhan yang Maha Suci itu adalah apabila melihat dengan mata yang kita miliki, apabila mendengarkan dengan telinga yang kita miliki, apabila mencium dengan menggunakan hidung yang kita miliki, apabila berbicara menggunakan mulut yang kita miliki, apabila merasakan juga dengan perasaan yang kita miliki. Jangan sampai merasa perasaan kita khawatir, sebab keberadaan wahyu di zat yang kita miliki tersebut telah menjadi rasa. Artinya secara lahir dan batin, Tuhan sudah berada di dalam kehidupan kita pribadi. Dengan kata lain, yang tertua atau paling terdahulu adalah zat yang berasal dari sifat Tuhan. Sebab jadinya zat yaitu kadim, ajali, abadi. Berarti juga menganggap yang terbaik sendiri. Kita masih kosong dan hampa selama-lamanya di keadaan kita. Jadilah sifat yang dinamakan Qudusul Alam. Sedangkan yang menjadi urutan terjadinya zat sifat tersebut ada dalam tempatnya, disebutkan dalam dalil yang kedua,
bersumber atas firman Tuhan yang Maha Suci. Demikianlah Tuhan dalam firman-Nya. Sesungguhnya aku adalah Zat yang maha segala-galanya, yang berkuasa memerintahkan masing-masing makhlukku. Akan menjadi seperti sekarang ini adalah kodrat yang berasal dariku. Di situ telah menjadi kenyataan dan pertanda kekuasaanku, sebagai pendahuluan atas irodatku. Yang pertama-tama aku memerintahkan kayu dengan nama Sajaratul Yakin, dan tumbuh di dalam alam Nabi Adam makdum dan menjadi abadi. Kemudian cahaya dengan nama Cahaya Muhammad. Kemudian kaca dengan nama Mir'atul Kayai. Kemudian nyawa dengan nama Ruh Ilabi. Kemudian damar dengan nama Kandil. Kemudian Sosotya dengan nama Darah. Kemudian dinding jalal dengan nama hijab, yang nantinya akan memberi warna dan selalu mengikuti. Demikianlah keberadaan keterangannya. Sajaratul Yakin tumbuh di dalam alam makdum ajali abadi, yang berarti bahwa berada di alam sunyoruri, masih di awang-uwung selamanya di kehidupan kita. Ini merupakan hakikat zat yang mutlak dan terdahulu, berarti zat yang sejati dan yang merupakan permulaan, yaitu zat di dalam jiwa, jadi berada di dalam alam akadiyat. Nur Muhammad, yang berarti sesuatu yang telah teruji, diceritakan dalam hadis, warnanya seperti burung merak, berada di dalam sayapnya yang berwarna putih, bertempat sedaerah dengan Sajaratul Yakin. Ini adalah hakikat cahaya yang merupakan pengganti wujud Tuhan, ada di dalam nukat gaib, sebagai sifatnya nama menjadi tempat alam wahdat. Mir'atul Kayai artinya kaca, wirangi, diceritakan di dalam hadis berada di depannya Nur Muhammad. Ini adalah hakikatnya jiwa yang menjadi rahasia daid dat, sebagai nama jiwa dan menjadi tempat keberadaan alam akadiyat. Roh Ilabi artinya adalah keheningan, diceritakan di dalam hadis berasal dari cahaya Nabi Muhammad. Inilah merupakan kemuliaan dari jiwa yang menurut keadaan zat sebagai tempat jiwa menjadi tempat dari alam arwah. Kandil artinya adalah lampu tanpa api, diceritakan di dalam hadis berwarna gemerlap yang memancar gemerlap, bergantung tanpa ada gantungan. Disitulah keberadaan Nur Muhammad serta berkumpulnya ruh semuanya, sebagai ibu dari jiwa dan menjadi tempatnya alam misal. Darah artinya intan permata, diceritakan di dalam hadis memiliki sinar warna yang lain, menjadi tempat malaikat. Ini adalah kenyataan budi yang memerintahkan untuk menghias muka dari dat, sebagai pintunya roh atau nyawa, menjadi tempat dari alam adzam. Dinding dinamakan dengan dinding kemuliaan Tuhan, artinya warna yang amat besar, diceritakan di dalam hadis dan keluarnya berasal dari cahaya luar. Pada waktu itu bergerak-gerak mengeluarkan buih, asap, air. Inilah kenyataan atas badan atau jasad sebagai pakaian atau penutup roh, menjadi alam insan kamil. Adapun keterangan dari persesuaian pendapat para ahli agama dan kiasan, tingkatan dinding atau batas kemuliaan Tuhan yang berbentuk busa, asap, dan air tadi sama-sama menjadi 3 warna yang disebutkan seperti di bawah ini.
Yang pertama adalah busa atau buih, mengeluarkan 3 derajat atau tingkatan. 1. Kitab Kisma atau tanah, menjadi lahirnya anggota badan yang berada di luar seperti kulit, daging, dan lain-lain. 2. Kitab Rukmi atau emas, menjadi lahirnya perabot atau anggota badan yang ada di dalam, seperti otak, mata, hati, jantung, dan lain-lain. 3. Kitab Retna atau intan, menjadi lahirnya perabot badan yang lembut, seperti air mani, darah, sumsum, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah asap, mengeluarkan 3 derajat atau tingkatan. 1. Kitab Kegelapan, menjadi tempat rasa panas dan lain-lain. 2. Kitab Guntur, menjadi tempat dari panca indera. 3. Kitab Api, menjadi tempat dari nafsu atau keinginan. Yang ketiga adalah air yang mengeluarkan 3 tingkatan. 1. Kitab Embun, yaitu air kehidupan yang menjadi tempatnya jiwa. 2. Kitab Cahaya Rasa, menjadi tempatnya rahasia. 3. Kitab Cahaya Jiwa, menjadi tempat roh dan keadaannya sangat terang. Semua itu adalah warna dari zat yang berada pada insan kamil. Artinya kesempurnaan manusia telah hilang prasangka dan rasa khawatir sudah tidak ada lagi. Sebab keadaan rumah Tuhan, takdir yang membuat takdir manusia, firman Tuhan, jalan Sirotol Mustaqim, surga, neraka, bumi, langit, dan seluruh isinya, sudah masuk ke dalam wujudnya yang menjadi rahasia dari zatnya yang maha agung, terbentang menjadi keindahan sifat yang maha esa, menyertai permulaan namaku yang berkuasa. Keterangannya seperti pada saat yang maha suci berkehendaklah mewujudkan sifatnya yang dinamakan Adam, yang berasal dari 4 perkara penyusun. 1. Tanah, 2. Api, 3. Angin, 4. Air. Itulah menjadi wujud dari sifatku. Disitulah kumasukkan mudah 5 perkara. 1. Cahaya, 2. Rahasia, 3. Ruh, 4. Keinginan, 5. Budi, yaitu sebagai dinding pembatas wajahku yang maha suci. Adapun letak atau tempatnya demikian mudah, itu zat yang dimiliki hamba. Wajah itu zat yang dimiliki Gusti yang bersifat kekal. Diceritakan dalam hadis, masuknya mudah 5 perkara tersebut diawali dari ubun-ubun, berhenti di otak, kemudian turun ke mata, kemudian turun ke telinga, kemudian turun ke dada, kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh. Lengkaplah kedudukan insan kamil. Demikian tambahan yang diberikan oleh Yang Maha Suci. Di dalamnya dinamakan tempat zat, tertata di dalam rumah Tuhan menjadi 3 keadaan. Itulah kesejatian sebagai kenyataan keadaan satu-satunya, yang menandakan waktu dunia adalah berasal dari Yang Agung dan Maha Mulia, kekal, tidak akan berubah oleh pergeseran dari